dan bahagia Bapak Guru hebat. Pada kali ini kami akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching untuk supervisi akademik. Pada kali ini saya Salim SPD dari SMA Negeri Bolan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Malaka akan bertindak sebagai supervisor. Dan rekan saya Dan saya Petrus Liniaris Culi dari SMA Negeri Wadero akan bertindak sebagai coach. Dan saya Asrul SPD dari SMK Negeri Dewi Kupadalai akan bertindak sebagai coach. baik, selamat menyaksikan kegiatan Tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Selamat siang Ibu Sali. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya sangat luar biasa Bu. Baik, alhamdulillah. Menurut informasi yang saya dapatkan bahwa hari ini Pak Yuris akan melakukan coaching. Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu, Pak Yuris akan coaching siapa? Untuk rencana hari ini yang mau di-coach itu adalah Pak Hasrul. Oh iya. Baik, sebelum melakukan coaching hari ini, boleh saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Yuris? Boleh Bu? Oke, jadi sebelum nanti coaching, jadi nanti saya akan mengikuti di dalamnya. Nah, nanti di situ saya akan memperhatikan dan saya akan mengamati dan menilai antara coach dan coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, apakah Pak Yuris sudah memberikan pertanyaan berbobot, terus apakah Pak Yuris sudah menghadirkan diri secara penuh di dalam coaching tersebut. Baik, dan jangan lupa bahwa prinsip coaching itu adalah yang pertama itu adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Baik, sebelum dilakukan observasi, pertanyaan-pertanyaannya mungkin yang butuh saya berikan itu adalah yang pertama tentang kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada proses coaching hari ini. Terima kasih Bu. Kalau terkait dengan kompetensi itu yang akan saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama itu adalah bagaimana saya harus secara penuh atau present. Terus yang kedua itu saya menjadi pendengar aktif untuk coaching. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Yuris ya. Yang pertama itu adalah presence atau kehadiran penuh. Yang kedua itu adalah pertanyaan berbobot. Yang ketiga adalah tadi satu lagi apa Pak? Saya mendengarkan ya. Oh iya, mendengarkan dan aktif. Baik, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang spesifik yang ingin Pak Yuris kembangkan? Kalau terkait dengan 3 kompetensi ini, sesungguhnya dalam proses coaching saya akan menjalankan 3-tiganya. Tetapi hal yang lebih spesifik adalah bahwa bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk kemudian bisa memberikan solusi kepada si coaching untuk menggali tentang potensi yang akan dimiliki untuk bisa menyelesaikan program atau masalah yang akan dihadapi. Oke, baik. Berarti kompetensi yang spesifik yang akan dikembangkan adalah pertanyaan berbobot ya Pak ya. Baik. Apa nih indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini? Yang saya harapkan dengan adanya proses coaching hari ini itu setelah peristiwa ini berlangsung, teman guru saya yang di-coaching dia bisa menemukan solusi-solusi terkait dengan masalahnya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya langgarkan. Oke, baik, sudah bagus ya Pak ya. Oke, silakan mengcoaching hari ini. Silakan bertemu dengan Bapak Asrul. Semoga lancar dan semoga sukses. Baik, terima kasih Bu atas konfirmasinya. Halo, selamat siang Pak Hasrul. Selamat siang Pak Yuris. Terima kasih Pak Yuris sudah menyempatkan waktunya hari ini. Baik, terima kasih Pak Hasrul. Sebelumnya saya bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Sehat Pak Yuris. Bagaimana Pak Yuris? Kabar saya juga baik hari ini. Pak Hasrul, sebelumnya saya mau kembali konfirmasi bahwa tadi pagi Bapak sempat menghubungi saya. Iya betul Pak Yuris. Mungkin ada hal yang kita mau bicarakan hari ini. Ya betul sekali Pak Yuris. Jadi sebenarnya ini ada masalah. Dibilang masalah juga tapi cukup mengganjal juga di hati ya Pak Yuris. Jadi sekedar informasi di sekolah kami sudah menginisiasi ada komunitas belajar. Jadi dari komunitas belajar ini kami gunakan untuk
mengembangkan diri dan mengembangkan rekan-rekan guru yang lain. Jadi pada komunitas tersebut yang jadi masalah adalah tingkat partisipasi guru yang menurut kami masih rendah. Dan jadi itu yang menjadi masalah sehingga saya harus menghubungi Pak Yoris agar bisa kita saling berkomunikasi untuk membahas masalah ini. Oh, berarti masalah yang Pak Hasrul sangat terhadapi itu berkaitan dengan bagaimana membangun semangat teman-teman guru untuk bisa aktif dalam kegiatan praktisi di sekolah. Benar sekali Pak Yoris. Nah, kalau begitu untuk kegiatan diskusi kita hari ini kira-kira apa yang Pak Hasrul harapkan ketika kita selesai diskusi? Iya, jadi saya mengharapkan dari proses kita diskusi ini mudah-mudahan di akhirnya saya bisa mendapat strategi-strategi atau ide-ide kreatif bagaimana meningkatkan semangat tingkat partisipasi rekan-rekan guru pada kegiatan di komunitas belajar yang kita lakukan. Baik ya, terima kasih Pak Hasrul. Dari apa yang sudah disampaikan itu, Bapak sangat mengharapkan untuk teman-teman guru di sekolah memiliki semangat. Iya. Nah, kalau menurut Pak Hasrul, semangat keaktifan teman-teman guru di sekolah itu yang seperti apa? Jadi saya bisa harapkan, saya bisa melihat rekan-rekan guru itu bisa antusias dalam setiap sesi-sesi yang kami lakukan. Kemudian dari semangat itu akan meningkatkan tingkat partisipasi mereka, bukan hanya dalam melaksanakan kegiatan, namun bagaimana rekan-rekan guru bisa mengaktualisasikan kualitas diri mereka dalam pembelajaran di sekolah. Pak Hasrul bisa gambarkan ke saya sejauh pengamatan Pak Hasrul selama ini, teman-teman di sekolah itu kalau kita menggunakan skala 1 sampai dengan 10, kira-kira semangat teman-teman guru itu mereka adanya di skala berapa ya? Kalau saya gambarkan dalam analogi 1 sampai 10 mungkin sekitar di angka 4 ya Pak Yoris. Iya. Setelah Pak Hasrul melihat mereka bahwa mereka ada di angka 4, apa Pak Hasrul memiliki rencana untuk kemudian meningkatkan angka 4 itu ke atas? Iya. Jadi angka 4 ini saya ambil dengan dasar keaktifan guru itu sekitar 40% dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Sekitar gambaran kami di sekolah ada sekitar 40 orang guru, namun yang biasa hadir rata-rata itu di sekitar angka belasan lah, jadi sekitar 40%. Jadi mungkin harapan kami setelah melakukan ide-ide atau strategi yang kita bicarakan hari ini bisa meningkat ke angka 70% atau 80% begitu Pak Yoris. Oh, sangat luar biasa ya targetnya Pak Hasrul. Jadi dari angka 40%, Pak Hasrul mengharapkan untuk meningkat ke 70%. Iya. Nah, kalau untuk mencapai angka 70% itu, apa Pak Hasrul punya strategi jitu yang artinya bisa mencapai angka itu? Ya, kalau kita membayangkan sih ada saja ide-ide yang bisa kita terapkan, namun ini belum kami terapkan di sekolah. Jadi mungkin salah satunya itu yang pertama, penentuan tema kegiatan. Jadi mungkin dari penentuan tema kegiatan dari kegiatan yang kami lakukan itu biasanya temanya itu atas inisiasi sendiri, namun mungkin kedepannya tema-tema yang kami hadirkan dalam komunitas belajar itu berdasarkan kebutuhan guru, jadi bisa langsung mensasar kebutuhan dari rekan-rekan guru. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin masalah efisiensi waktu ya Pak Yoris, pembagian waktu yang optimal. Karena pengamatan saya, kegiatan komunitas belajar ini kan kita lakukan di jam efektif pembelajaran. Jadi mungkin ke depan saya bisa menyelesaikan waktu yang tepat, yang bisa mengakomodir semua semua waktu yang ada pada guru. Pak Hasrul sangat luar biasa ya. Iya. Nah, dengan adanya itu rencana selanjutnya kira-kira bagaimana? Mungkin dari dua kegiatan atau dua ide yang ada ini mungkin yang lebih memungkinkan untuk kami laksanakan mungkin di pemilihan tema ya Pak Yoris ya. Pemilihan tema mungkin yang akan lebih awal kami lakukan supaya tema yang kami hadirkan dalam komunitas belajar itu bisa
langsung kepada kebutuhan dari rekan-rekan guru. Mungkin begitu. Baik ya Pak Hasrul, sangat luar biasa. Untuk implementasi tema yang tadi sudah direncanakan oleh Pak Hasrul, apakah dalam proses pelaksanaannya mungkin Pak Hasrul membutuhkan orang lain yang bisa membantu Pak untuk bisa menyelesaikan program itu? Ya, dalam melaksanakan kegiatan ini sangat susah kalau kita hanya berjalan sendiri, Pak Yoris. Jadi mungkin dari kepala sekolah saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan program komunitas belajar ini bisa menjadi agenda rutin atau program dari sekolah melalui instruksi dari kepala sekolah. Itu yang pertama. Kemudian mungkin yang kedua, teknik pelaksanaan komunitas belajar mungkin kami akan ramu dalam bentuk peer teaching atau tutor sebaya. Jadi mungkin saya akan berkolaborasi dengan beberapa orang guru agar bisa menjadi tutor bagi rekan-rekan guru yang lain. Mungkin itu Pak ya. Baik, terima kasih ya Pak Hasrul. Jadi di sini strategi atau langkah pertama yang akan Pak lakukan di sini adalah melakukan konsultasi dengan kepala sekolah untuk merencanakan kegiatan itu. Setelah itu Pak Hasrul juga sangat mengharapkan kerjasama dari teman-teman untuk bisa melaksanakan program itu. Nah, untuk itu jangka waktu yang Pak butuhkan, mungkin Pak membutuhkan jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, atau jangka waktu panjang. Kira-kira yang untuk pelaksanaannya itu dalam jangka waktu pendek yang akan dilaksanakan oleh Pak Hasrul itu seperti apa? Iya, jadi kebetulan minggu depan kegiatan komunitas belajar ini sudah masuk sampai seri ke-9 Pak Yoris. Jadi kebetulan di awal Desember karena kita laksanakan kegiatan ini setiap di awal bulan, jadi mungkin mulai seri yang ke-9 yang kami laksanakan minggu depan kami sudah melakukan penyusunan tema tadi. Baik, terima kasih Pak Hasrul. Rencana waktu yang sangat tepat setelah ujian ini mungkin menggunakan waktu ekstra yang ada untuk kemudian prosesnya bisa berjalan. Jadi di sini juga saya juga sangat mengharapkan rencana-rencana aksi yang sudah Pak Hasrul rencanakan itu mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan harapan, dan harapan kerjasama dari Pak Hasrul terhadap teman-teman lain itu pun bisa menjadi faktor penentu untuk kemudian Pak Hasrul bisa menjalankan itu ya. Terima kasih. Jadi Pak Hasrul mungkin mohon maaf kegiatan diskusi kita hari ini mungkin cukup sampai di sini karena saya juga kebetulan ada program kerja yang bisa saya kerjakan. Terima kasih, dan saya menunggu Pak Hasrul untuk pelaksanaan program itu. Jika nanti di bulan depan kegiatan sudah berjalan, saya mengharapkan Pak Hasrul bisa kembali menghubungi saya untuk kita bisa lakukan sharing pengalaman terkait dengan aksi-aksi yang akan Pak Hasrul laksanakan. Baik Pak Idris, terima kasih atas telah membersamai kami dalam berdiskusi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Siang Ibu Musalif, kembali bertemu lagi. Iya, bagaimana ini kabarnya setelah observasi? Kabarnya sangat luar biasa Bu, karena semangat coaching membuat saya lebih semangat hari ini. Biasa ya. Bagaimana tadi coachingnya? Coachingnya sangat luar biasa. Saya melihat ada semangat yang menggebu di dalam diri si coaching tadi. Luar biasa. Baik, setelah tadi saya juga mengikuti coachingnya, terus saya mengamati juga, mungkin ada pertanyaan yang bisa Pak Yoris jawab ya. Baik, antara lain apa yang sudah dilakukan Pak Yoris nih untuk mencapai ketercapaian indikatornya? Begini Bu, dalam proses coaching tadi saya mencoba untuk menghadirkan atau menjalankan 3 kompetensi yang di awal tadi saya sebutkan. Yang pertama itu adalah bahwa saya hadir secara penuh. Kemudian yang kedua itu saya mendengarkan secara aktif jawaban-jawaban atau solusi yang diungkapkan oleh si coach. Dan yang ketiga itu saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk si coach dapat menggali potensi diri dan menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan. Luar biasa ya, berarti tadi Pak sudah melakukan 3 kompetensinya, yaitu yang pertama hadir secara penuh, terus mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baiklah, setelah saya amati juga tadi ada beberapa catatan dari saya, itu memang saya sudah mengamati bahwa Pak Yoris sudah melakukan itu semua, bahwa Pak sudah melaksanakan alur tindakannya, yaitu
menentukan tujuannya, lalu identifikasi, terus rencana aksi, lalu memberikan rangsangan nih untuk coachingnya untuk mencari rasa tanggung jawabnya agar rencana aksinya akan berjalan dengan baik. Itu sangat bagus sekali. Nah, tadi juga Pak Yoris sudah fokus nih, sudah kehadiran penuhnya ada, mendengarkan aktif juga, terus memberikan pertanyaan berbobot. Baik, sebelumnya nih saya akan memberikan satu pertanyaan lagi untuk Pak Yoris. Silahkan Bu. Oke, kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan oleh Pak Yoris? Baik Bu, kalau untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, harapan saya ke depannya adalah bahwa saya lebih profesional dan kompeten untuk memberikan coaching kepada rekan-rekan sejawat yang lainnya Bu. Oke, luar biasa ya Pak Yoris sudah melakukan coaching hari ini. Semoga sukses ke depannya dan diberikan kemudahan di coaching-coaching berikutnya. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan kegiatan hari ini, kegiatan observasi hari ini, dan sudah melakukan coaching dengan alur cerita. Sukses selalu, selamat siang. Terima Selamat kasih. siang, Bu.